Aprilia dengan NIM 134231031. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Komputer dan Pendidikan, Universitas Mudi Waluyo. Di sini saya akan membuat video interaktif pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu Pimpin, siap, tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa ya. Baiklah, kalau begitu kita tepuk semangat dulu untuk menambah semangat kita pada hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pelajar dapat mengemukakan ide pokok dalam teks audiovisual dan teks aural atau teks yang dibacakan sesuai dengan jenjangnya. Baiklah anak-anak, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang ide pokok dalam paragraf. Nah, harapan Bu Guru nanti kalian semua setelah menerima materi ini harus paham tentang apa itu ide pokok, apa saja jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya, lalu bagaimana cara menentukan ide pokok, dan kalian juga harus bisa menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, langsung saja kita ke materi pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian ide pokok. Apa sih pengertian ide pokok itu? Secara sederhana, pengertian ide pokok adalah gagasan utama dari sebuah teks bacaan. Ide pokok biasanya disebut juga dengan gagasan utama atau pikiran utama atau juga pokok pikiran. Ide pokok merupakan bagian penting dari sebuah paragraf. Umumnya, sebuah paragraf itu dapat menyimpan satu ide pokok di dalamnya. Nah, setiap paragraf memiliki jenisnya sendiri. Adapun jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu dibedakan menjadi 3. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Ketiganya ditemukan berdasarkan posisi kalimat utama dalam paragraf. Ada yang di awal, di akhir, maupun bercampur. Yang pertama yaitu ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di bagian awal paragraf. Strukturnya berupa gagasan utama yang kemudian diikuti dengan gagasan penjelas. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf dengan posisi kalimat utama di bagian akhir paragraf. Strukturnya diawali dengan uraian-uraian, kemudian masuk generalisasi yang dikerucutkan dalam satu kalimat. Kalimat inilah yang disebut dengan kalimat utama. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan sebuah paragraf dengan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf, sehingga jumlah gagasan pokoknya ada 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri ide pokok. Apa saja sih ciri-ciri ide pokok itu? Nah, yang pertama, memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung untuk menjelaskan ide pokok yang ada pada paragraf. Yang kedua, biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Dan yang ketiga, ide pokok berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf dan biasanya menjadi sebagai pusat pembahasan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ke selanjutnya, kita tepuk fokus dulu ya, biar fokus pada pembelajaran Ibu kali ini. Ya, Ibu pimpin ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Adapun langkah-langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama,
yaitu membaca keseluruhan paragraf. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca sebuah paragraf yang ada dengan baik. Yang kedua, yaitu menandai kata-kata penting dalam sebuah paragraf. Setelah membaca paragraf secara keseluruhan, selanjutnya kalian bisa menandai kata yang kalian anggap penting yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Nah, yang ketiga yaitu mengenali perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya ide pokok akan ditemukan pada awal maupun akhir paragraf, sehingga kalian harus lebih fokus pada bagian-bagian tersebut terlebih dahulu. Yang keempat yaitu menyimpulkan paragraf. Setelah menentukan kata-kata penting, kalian dapat menyimpulkan sebuah paragraf yang kemudian dapat dijadikan sebagai ide pokok atau gagasan utamanya. Di sini Bu Guru akan memberikan 2 contoh soal untuk materi hari ini. Yang pertama, pohon menghasilkan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat. Salah satu peran pohon yang paling penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya adalah menghasilkan udara segar yang ada di dunia. Nah, kira-kira di mana ya letak ide pokok paragraf di atas? Ya, betul sekali. Ide pokok paragraf di atas berada di awal, di paragraf deduktif, yaitu manfaat pohon bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut paragraf di atas, kita bisa lihat nih, jika kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat lainnya menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Hal tersebut bisa kita lihat dari kalimat pohon bermanfaat sebagai sumber pangan, industri, dan obat, yang menunjukkan jika pohon memberikan berbagai manfaat. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Bencana banjir lumpur yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menyebabkan berbagai jenis penyakit bagi penduduk sekitar. Beberapa penyakit yang muncul akibat bencana ini yaitu demam berdarah, diare, dan tipes. Nah, kira-kira di mana ya letak ide pokok paragraf di contoh soal yang kedua ini? Apakah di awal atau di akhir ya? Ya, betul sekali. Jadi letak ide pokok paragraf yang ada di contoh soal yang kedua ini ada di awal juga, paragraf deduktif. Menurut paragraf di atas, kita bisa melihat ya jika kalimat pertama merupakan kalimat utama dari paragraf tersebut, sedangkan kalimat lainnya menjadi kalimat penjelas dari kalimat utama yang ada. Nah, hal tersebut juga kita bisa lihat dari kalimat beberapa penyakit yang muncul akibat bencana ini adalah demam berdarah, diare, dan tipes, yang menunjukkan bermacam-macam penyakit yang dapat diakibatkan oleh bencana banjir yang sedang terjadi. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian yang berkaitan tentang ide pokok dalam paragraf. Nanti ada 3 soal, yaitu kalian menentukan ide pokok dalam paragraf dan menentukan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya ya. Baiklah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini dari pengertiannya yaitu ide pokok adalah gagasan utama dari teks bacaan ya tadi, dan juga ide pokok biasanya dapat disebut dengan gagasan utama, pikiran utama, atau pokok pikiran. Nah, tadi ada jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya, ada 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Dan juga ada ciri-cirinya, tadi ciri-cirinya ada 3, yaitu yang pertama memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, yang kedua biasanya terdapat penjelasan ataupun alasan ya yang menopang ide pokok tersebut. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf. Yang terakhir yaitu langkah-langkah menentukan ide pokok ya. Tadi ada 4. Yang pertama apa tadi? Membaca keseluruhan paragraf. Yang kedua, menandai kata-kata yang penting.
Yang ketiga, menggali perbedaan ya antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Terus yang keempat yaitu menyimpulkan paragraf. Baiklah, akan Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk 3 soal tadi ya, penugasan dari Ibu dikerjakan dengan baik dan benar. Nah, jadi segitu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di materi selanjutnya atau di kelas selanjutnya. Sekian video interaktif pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.